podcast hari ini. Kali ini kita dengan suasana yang berbeda banget di sini. Betul sekali. Sejuk, adem sekali. Dan luar saya biasa. didampingi oleh bapak-bapak ini. Kiri kanan saya, ganteng nggak sih? Lumayan. Lumayan. Yap, sebelum mulai kita bakal perkenalan dulu. Di samping kiri saya mungkin ini udah lumrah banget, sering masuk kamera ya Pak ya? Iya, betul sekali. Sombong Bapak itu namanya. Iya, agak Perlu sedikit. perkenalan juga kali ya Pak? Perlu. Perkenalkan, nama saya Bapak Dedi. Bukan. Itu nama samaran? Bukan nama samaran. Iya. Biasa dengan Bapak Rendra. Bapak Rendra. Beliau adalah IT di Jumbo Mart. Dan di samping kanan saya ini, beliau baru pertama kali ya Pak ya. Betul sekali, menjadi perdana. narasumber kita hari ini. Beliau adalah HR Manager di Jumbo Jumbo Mart. Mart. Boleh perkenalan Bapak? Halo, annyeonghaseyo. Ayo. Nama saya Rama, saya selaku HR Manager di CV Jumbo Fresh Group. Widih. Jadi di seluruh tokonya HRD undersize. Bahaya ini. Sekali. Salah ngomong bisa SP kita. Kali ini ya Pak ya. Bahaya. Jadi kita harus Pertanyaannya agak dipilah-pilih. Baku ya. Siap. Bahaya. Kebetulan di samping kanan saya ini sudah ada HRD CV Jumbo Fresh. Pembahasan kita hari ini adalah dunia pendidikan ke dunia kerja. Wadidaw. Boleh tepuk tangan dulu nggak sih Pak? Penonton tepuk tangan, Boy. Penonton nanti. Oh, nanti. Ya benar sekali. Sekarang ini Pak, Up. Pak Rendra dan juga Pak Rama, Iya, Ibu. kita sama-sama tahu dunia pendidikan ke dunia kerja itu sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh anak muda. Betul ya kan? Betul, Pak? betul, betul. Sekali. Jadi ini di sini kebetulan kita sudah bersama HRD-nya langsung. Pastinya nanti bakal banyak masukan yang bakal beliau sampaikan. Betul nggak sekali, sih? betul. ya Pak Rama ya. Insya Allah. Jadi kita akan bahas tentang dunia pendidikan ke dunia kerja. Dari Pak Rama sendiri dulu deh. Oke. Bapak nih kan dari dunia pendidikan juga nggak sih Pak? Pasti dong. Iya. Pasti. Ya pasti. Dan Bapak ini sebagai HRD di CV Jumbo Fresh. Siap. Boleh dong Pak, untuk teman-teman kita yang lagi nonton, diberikan bagaimana sih strategi untuk bisa masuk ke dunia kerja sesuai dengan passion kita. Oke. Yang pertama kita harus pastikan dulu nih apa yang menjadi niat kita. Nah, apakah niat kita ini mau mencari pekerjaan atau niat kita ini ingin menjalankan hobi sebagai pekerjaan? Betul sekali. Atau niat kita ini mencari pekerjaan yang sesuai dengan hati. Nah, jadi ada tiga macam nih, Ada tiga jenis. Tiga macam Ya. nih Pak Rendra. Nah, ini yang harus di teman-teman anak-anak muda zaman sekarang nih yang mungkin baru mau akan melanjut ke dunia kerja, ini yang harus dipatenkan dulu nih di hatinya. Mau cari kerja kah? Atau mau mau membuat hobi menjadi pekerjaan? Atau mau mencari pekerjaan sesuai dengan hatinya? Betul. Nah, kenapa tiga hal ini saya pecah dulu, saya bagi dulu? Karena nanti biasanya ya kalau kita menyamaratakan segala sesuatunya, terus ujung-ujung kita mempasrahkan aja nih, ya udahlah yang penting kerja aja lah dulu, walaupun di hati dongkol, nggak sesuai dan segala macam. Nah, ini yang nanti mungkin kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Iya, Pertanyaan selanjutnya itu gimana survive di dunia kerja. Nah, sama dengan kayak kuliah tentu juga ada juga nih segmentasinya, pembagian kriterianya. Ada yang kita mau sekedar kuliah aja nih, yang penting gua tamat SMA gua pengen kuliah. Iya. Mau jurusan apa aja bodo amat. Bodo amat, betul. Nah, atau memang mau mencari pendidikan level yang lebih spesifik sesuai dengan yang dia sukai pada saat SMA. Betul. Misalnya dia suka teknik, aku pengen kuliah di bagian elektro. Nah, itu kan nyambung tuh dan lebih spesifik. Nah, atau dia mungkin dapat beasiswa. Nah, dapat pendidikan gratis yang ya dia nggak bisa pilih dong tentunya gitu kan, sesuai dengan apa yang dia dapat nih beasiswanya gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya sudah kita lalui dari sebelum-sebelumnya. Nah, tinggal bagaimana meneruskan itu ke dunia kerja. Nah, masalahnya dunia kerja itu adalah semacam finalisasi aktualisasi diri kita. Betul. Nah, kita dari sekolah pengen kuliah. Oke, setelah kuliah tentu dong
endingnya apa nih? Endingnya seperti apa? Mau jadi entrepreneur atau mau menjadi pekerja? Bener. Nah, jadi itu sudah di tahap aktualisasi diri yang endingnya menuju ke akhir gitu loh. Iya, jadi kita harus memperhatikan sekali nih ya Pak. Betul. Passion kita itu kita menyukai tidak dengan pekerjaan kita tersebut. Niatnya, jadi niatnya mau kemana dulu. Iya. Jadi strategi pertama itu adalah niatnya mau kemana dulu. Nah dari niat itu baru nanti bisa teman-teman kembangkan sesuai dengan apa yang teman-teman niatkan tadi. Kalau niatnya hanya untuk mencari pekerjaan, yang penting kerja, nggak pilih-pilih mau kerjanya apa, ya mungkin nanti setelah dari itu teman-teman bisa lebih sering menghabiskan waktu di TikTok. Di TikTok. Iya, sekarang emang anak muda sekarang dan saya pribadi ya Pak, itu suka sekali dengan TikTok. Ya. Iya. Ya, kenapa saya agak sedikit menyindir TikTok? Jadi teman-teman sekalian, ya kayaknya juga nggak mungkin kan kita bisa dapat pekerjaan kalau sehari-hari kita hanya pantengin TikTok. Pantengin TikTok. Kecuali TikTok yang isinya konten tentang loker. Loker kerja mungkin. Loker kerja. Itu oke. Yang dia ngasih info nih ada loker nih. Mungkin itu oke. Tapi kalau setiap hari kita hanya untuk mengentertain diri kita di TikTok, ya gimana caranya kita bisa dapat kerja? Ya tentu kita harus bergerilya nih, mencari semua source dan juga sumber-sumber, apakah itu dari media sosial, dari koran, atau dari info-info orang, tetangga, bapak, adik, dan segala macam, yang mana memang ada dibutuhkan lowongan pekerjaan. Nah itu kalau niat yang pertama, artinya kan kita tidak pilih-pilih nih untuk mau kerjanya apa. Betul. Nah masuk yang kedua, kalau gimana kalau seandainya kita hobi menjadi pekerjaan. Kalau hobi menjadi pekerjaan, artinya apa yang kita senangi itu harus benar-benar kita cintai terlebih dahulu. Betul sekali. Nah, nggak bisa hanya setengah-setengah, karena itu nanti ujung-ujungnya akan jatuh ke entrepreneur. Betul. Misalnya nih, teman-teman di podcast suka dengan yang berkaitan dengan sinematografi. Pengambilan video, gambar, foto, dan segala macam, dan menyukai sampai dengan ke titik hobi. Nah pengen nih dijadiin, ya udah ini aja sih jadi usaha gue gitu. Bisa, nggak ada masalah, tapi pastikan dulu kita memang sudah mengetahui nih A sampai Z mengenai hobi dan kesenangan kita ini. Benar sekali. Jangan setengah-setengah kalau masalah hobi, kalau masalah kecintaan terhadap pekerjaan. Nah baru yang terakhir, gimana kalau seandainya kita mau cari kerja itu sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jurusan kita. Ya ini yang lebih innya ya kalimatnya, sesuai dengan jurusan kita. Kita pengen cari nih sesuai dengan jurusan kita. Boleh, it's okay. Berarti kita harus cari postingan-postingan job atau loker-loker yang memang spesifik dengan kriteria yang dibutuhkan. Betul. Betul. Betul sekali ya Pak Rendra ya. Itu dari pandangan Bapak Rama. Ya. Jadi dipandang mata Pak Rendra ini, Bapak kan sebagai seorang IT nih di Jumbo Mart. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap strategi yang cocok untuk anak muda masuk ke dunia kerja? Apakah Bapak ini kemarin itu sangat suka di dunia pendidikan dengan IT sampai terjun ke pekerjaan IT gitu? Boleh strateginya yang cocok Bapak? Kalau berbicara strategi, tapi podcast kita ini agak-agak berbeda ya, agak di alam-alam luar. Iya, biasa betul. dalam ruangan. Jadi ini di mana sih ya? Oh ini kita, kita kita lagi di mana Bapak Rama? Kita lagi di Kampar teman-teman sekalian. Lagi di Kampar. Jauh. Tepatnya Bapak? Labersa. Luar biasa. Ini suasana baru Suasana sekali baru sih. ya. Dan Biasanya enak menikmati angin. kayaknya sekaligus Angin. teaser kayaknya nih. Teaser. Iya. Ada apa ya? Iya. Oke. Lanjut Pak Rendra. Silakan. Sepoi-sepoi. Kemana tadi pertanyaannya? Strategi. Oh, Bapak. strategi. Yang Strategi. cocok Hampir buat lupa saya tadi. Agak menikmati suasananya menikmati, kan. iya. Kalau berbicara. Karena jarang-jarang Pak ya, biasa Bapak ngeliatin kabel, ngeliatin
fiber fiber optik. optik, ya pusing lah. Iya, Sekali iya. di luar nikmati ini Iya, sambil iya. ngobrol-ngobrol, pengetahuan, berbagi ilmu ya kan. Betul, betul. Boleh Oke, Bapak? boleh ya? Iya. Oke, siap. Kepanjangan. Sebenarnya ini hampir sama dengan Bapak Rama yang Hampir bilang sama, tadi. betul. Sebenarnya apa yang Bapak Rama bilang tadi saya mau sampaikan tapi keduluanan. Keduluan, iya. Oke. Iya kan, tapi ya nggak apa-apa saya Nggak tambahkan sebenarnya. Bapak tambahkan, boleh. Tambahkan strategi bagi anak-anak muda yang ibaratnya mencari pekerjaan setelah lulus itu sebenarnya mungkin kalau secara pribadi ya mungkin orang itu berbeda-beda kita kan. Pertama mungkin adalah perkuat skill sih. Perkuat skill. Perkuat Betul. skill, Betul. perkuat skill. Jadi kita melamar pekerjaan pekerjaan. itu kalau bisa, jangan kalau bisa sih, Jangan memang kalau- pastikan pasti. kita ada di skill itu. Ada di skill itu benar Mm-mm. sekali. Kadang kan orang yang bekerja ini, saya coba aja lah. Saya coba aja. Iya. Ya. Takutnya setelah diterima tidak dengan sesuai skillnya malah boring, Boring, bosan. bosan. Terus Iya kan? sebulan resign. Resign. Aduh. Nah, Betul, itu betul. ketetapan Betul ya, Pak, ya? pertama sih sebenarnya kalau mencari kerja itu harus skill yang harus kita ketahui dulu di mana kita Iya. peletakannya gitu kan. Misalnya kayak di IT tentu dong skillnya tentang jaringan kah, Betul. hardware komputer kah, Betul. software komputer kah, itu harus Iya. tahu tuh. Betul. Karena Bapak udah tahu belum? Alhamdulillah, Alhamdulillah. tidak tahu. Tahu maksudnya. Oh, jadi Bapak. Oh, enggak ya. Enggak Bapak lah. tahu ya. Nah, karena kalau kita bekerja udah sesuai skill, Iya. alhamdulillah untuk menjalani dalam pekerjaan itu senang, Senang. Tidak sulit. tidak sulit. Betul. Bekerja juga sepenuh hati. Bekerja dengan sepenuh hati. Ikhlas. Ikhlas. Jadi nyaman lah. Gajian Ya. diterima pun nggak gaji buta ya, Pak, ya? Betul sekali. Bisa ikut mengembangkan visi perusahaan lah intinya. Iya. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua Yang kedua. adalah mungkin adalah kalau menurut saya pribadi perluas relasi. Perluas Hmm. relasi. Relasi di dunia kerja sekarang atau kehidupan sekarang itu sangat penting harusnya kita mempunyai relasi yang kuat dan banyak gitu ya. Banyak. Karena di mana-mana mungkin lowongan pekerjaan itu betul kata Pak Rama tadi bisa didapat dari TikTok, Betul, dari TikTok. dari koran atau Media sosial. yang lainnya, Sosial. ataupun dari teman tempat Nah, kita bekerja juga bisa. betul. Iya. Guna Betul. kita punya relasi yang kuat itu guna info-info di dalam perusahaan yang kita tidak tahu bisa teman kasih Ya, tahu. contoh. Contohnya kan, Sorry Pak. saya potong nih. Contoh misalnya, bro, kayaknya aku ada ngeliat deh lamaran di Jumbomat. Nah, Gini-gini. itu. Betul, Sering betul. loh. Iya. Sering loh teman-teman. Dan dari interviewer yang saya interview itu rata-rata kan kita tanya nih, tahu lamaran sini dari mana? Dari teman. Ah, Iya, iya, dari iya, temennya, betul, dari betul. mana? dari mulut ke mulut lah ya. Nah, Ke itu. mulut. Jangan dari omongan tetangga. Beda. Bahaya. Beda. Lain, Pak. Lain. Jadi itulah, jadi istilahnya perkuat relasi, banyak teman. Banyak teman. Nah, itu paling penting sih. Kalau saya itu Orang banyak teman atau perbanyak ordal nih? Oh, Op. ordal. ops. Ah, Ops itu Bagi-bagi orang yang enggak. jangan. Tapi itu cukup hype loh untuk Iya. dibahas itu. Oh iya sebenarnya. iya. Itu mungkin lahannya Pak HRD lah nanti jatuhnya oke, ya kan. oke. Karena dia tahu seluk beluk di dalamnya seperti apa. Iya. Jadi betul sekali ya Bapak Rendra ya. Kita harus mengetahui diri kita itu skillnya apa. Betul Passion sekali. kita seperti apa. Betul Dan yang terpenting sekali. juga kita harus tahu nih, perbanyak relasi kita, teman-teman juga. Ya. Dari mulut ke mulut juga bisa ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya passionnya dan skill yang bakal masuk ke dunia kerja. Dan Iya. selanjutnya nih Bapak-bapak, tips dan trik Ya. untuk bisa masuk ke dunia kerja. Apa tuh? Dari Pak Rama dulu deh boleh. Oke. Yang pertama teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sudah punya kemampuan, Iya. sudah punya niat, sudah punya kemauan, Karena setiap kita pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, Ya. Pak ya. sudah bikin CV yang bagus dan segala macam. Anggaplah dari A sampai Z itu semua sudah dilakukan. Sudah Oke, dilakukan. Anggaplah sudah prepare. Sudah prepare. Nah, tinggal eksekusi. Eksekusi. Eksekusi ini yang paling penting teman-teman sekalian. Seringnya, ini saya jujur katakan, saya bawa yang untuk di jumbo lah ya datanya ya. Boleh, boleh. 70% dari orang yang saya interview itu tidak siap
tidak siap. 70% tidak 70%. siap. Bayangin. 70. Tidak 20% ya? siap pada saat dilakukan proses rekrutmen. Rekrutmen. Alasannya? Nah, Alasannya apa tuh, Oke, Bapak? saya pecah dulu sedikit. Mm-mm. Dalam proses rekrutmen, ini yang umum saja ya. Yang umum saja. Memang ada beberapa perusahaan yang mungkin bidang pekerjaannya lebih spesifik, tentu ada lagi tahapan yang lain. Tapi secara umum, ya, tahapan dalam proses rekrutmen yang pertama adalah announcement, pengumuman. Pengumuman. Disampaikan untuk datang. Nah, biasanya di situ tuh sudah lengkap tuh. Iya. Ada jam berapa, Mm-mm. hari apa, Hari apa? tempatnya di mana, pakai pakaian atau bawa alat tulis apa dan segala macam itu biasanya di announcement itu Betul. sudah lengkap. Ya. Nah, dari situ aja itu kadang masih ada calon pelamar, Calon pelamar. yang tidak sesuai dengan ketetapan. Itu kenapa tuh, Pak, kira-kira? Ya, itu saya juga agak sulit menjawab. Contoh Iya, nih. Contoh. Kita suruh jam 8, Mm-mm. datangnya telat dengan berbagai alasan. Ya, ini teman-teman semuanya saya mungkin bisa bisa tegaskan lah ya, sedikit saya tegaskan, kasih garis merah. Yang namanya kita interview ingin bekerja itu adalah semacam momen terpenting dalam hidup kita. Betul. Ya, jadi tolong untuk bisa benar-benar fokus dan sesuai dengan apa yang disampaikan. Iya. Kalau memang disuruh jam 8 ya tentu lebih baiknya 8 kurang 5 atau 8 kurang 10 teman-teman sudah ada. Iya, masalahnya itu yang menjadi masalah di Nah. Indonesia ini, Pak. Ya, Ini udah apa ya ini ya, apa namanya istilahnya? Masalah klasik kayaknya. Iya, ada masalah Ya. klasik. Jam 8 berarti jam 9. Iya, Jam iya. karet. Jam karet ya. Itu untuk kita di HRD sudah menjadi penilaian pertama. Walaupun kita nggak ngelihat, Iya, tapi iya. kan kita sudah ada tim yang kita sengaja letakkan. Contoh resepsionis kah, security kah, bagian informasi kah, itu pasti menginformasikan kepada kami jam berapa dia datang. Si A jam 8 Pak, si B jam 8 lewat 10 Pak. Itu saja sudah jelas menjadi penilaian negatif. Penilaian negatif ya Begitu. kan. Jadi- Jadi harus dijaga banget. Betul, mulai dari announcement itu sudah kita harus tepati Betul. apa yang disampaikan di situ. Pakaian misalnya Pakaian. disuruh pakai baju putih, ya mohon maaf, janganlah pakai baju warna lain. Warna lain. Ya, kadang kan tujuannya, kenapa sih Pak kita kalau setiap mau interview atau mau training kerja tuh baju harus putih? Bukan tanpa alasan. Oh, ada alasannya Pak ya? Ada alasannya Pak. Putih hitam putih itu ada alasannya? Ada alasannya Pak. Boleh. Boleh. Oke. Yang pertama jelas itu sebagai penanda bahwasannya ini adalah orang yang baru akan mulai bekerja atau orang yang sudah mulai bekerja tapi masih baru. Masih baru. Ya, agar proses identifikasi dari masing-masing subordinat atau pimpinannya itu lebih gampang, Pak. Oh, gitu ya. Ya, begitu dia pakai baju putih, ya udah, berarti kan ini masih karyawan baru. Nah, yang namanya karyawan baru itu udah pasti sangat dipantau, Oh, sangat dipantau. sangat dicek, dilihat bibit bebet bobot kerjanya. Betul. Iya, betul. Pasti sekali, Bapak. itu, pasti. Jadi ya samalah kayak kita mungkin Pak Rendra lah ya, kalau ke Bu Ria ini kayaknya belum lah. Belum lah. Pengantin baru Pak misalnya. Oh, pengantin Oh. baru. Oh, iya, soalnya belum ya, Pak ya. kebetulan. Iya. Kira sudah tadi. Kayak pengantin baru itu kan Pak, ya kita pengennya kan dekat terus. Oh, gitu. Dipantau Iya, iya. terus, Betul, dilihatin betul. terus. Oh. Nah, Iya ya. sama Iya, iya. tuh. Saya coba lah ya, Pak ya. Iya. Amin. Besok kapan? Belum tahu. Oh ya, nanti selanjutnya ya. Selanjutnya. Nah itu, jadi kenapa memang kalau misalnya kita minta putih ya itu untuk penanda dengan karyawan lain. Pembeda lah Karena ya. karyawan lain misalnya pakai bajunya seragamnya adalah biru, ya tentu harus lain dari yang biru untuk bisa mudah kita mengidentifikasi bahwasannya ini masih baru dan ini yang memang sudah lama di perusahaan. Nah terus yang paling penting teman-teman sekalian, yang jauh paling penting dari Ke itu kamera itu penting. paling penting. Paling penting. Takut juga lah nanti orangnya. Gak apa-apa. Biar ini sebagai podcast kita ini kan untuk edukasi juga ya. Jadi memang agar teman-teman sekalian yang
sudah ready, wah gue ready untuk kerja, Siap. gue siap untuk kerja, tapi kok belum dipanggil-panggil. Oh betul, itu Kok nggak- banyak banget Nah, tuh, Pak. kok nggak Iya. lulus-lulus? Interview udah banyak nih dapat, dipanggil interview, tapi kok nggak lulus-lulus? Kok Ada nggak apa? lulus-lulus ya? Iya. Ternyata ada yang paling penting dari itu semua adalah Harus ditonton sampai habis ini teman-teman. Iya. zeng 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 Jika zeng. ditonton sampai habis, Sampai habis. mungkin bisa diterima. Di zoom ya, di zoom ya. Attitude. Itu. Ada bukan pepatah, tapi ini semacam quotes. Apa tuh Pak? Quotes. Nanti dicatat ya Pak ya. Siap. Saya mudah-mudahan di sebelah sini ada gambar quotesnya ya. Iya di sini. Karena saya takut ragu nih siapa yang mengatakannya. Tapi intinya quotesnya seperti ini. Seperti apa tuh, Bukan Buya Hamka kan? Bukan. Bukan. Saya nggak tahu, kayaknya iya, tapi saya nggak tahu. Iya, Tapi iya. nanti mudah-mudahan ditampilin nih di sini. Ditampilin nanti ya. Quotesnya adalah Geografer kita. ilmu tanpa saya lupa. Nanti dikat ya. Dikat. Ilmu tanpa tes. Iya. Saya lupa, Grogi tapi ya, Bapak ini. saya grogi. Hmm. Oke, quotesnya adalah berilmu tanpa attitude itu sesuatu yang nihil, Nihil. nonsen, kosong. Kosong. Tapi berattitude tanpa ilmu, Berattitude tanpa ilmu, dia bisa maju ke depan. dia bisa maju ke depan. Masih bisa jalan, Masih bisa jalan. masih bisa Berarti bergerak. attitude dulu yang pertama Attitude ya. dulu Pak, yang pertama That's Pak. right. Karena ilmu masih bisa dipelajari. Iya. Betul, betul. Kalau dia punya attitude yang baik, dia bisa belajar sama orang, dia bisa belajar sama secara formal Iya. misalnya. Orang juga akan senang sama dia untuk Senang. mengajari segala sesuatunya. Iya. Yang paling penting attitude. Nah, attitude itu Ya teman-teman. kira-kira yang seperti apa nih? Yang seperti apa tuh Bapak Rama? Nah, apakah yang seperti misal Misal. kayak yang lagi apa nih, yang lagi terkenal nih, abang kita Marcel Widianto, Marcel. abangku, Oh, apakah yang iya. seperti itu? Yang viral itu Apakah ya. yang seperti itu Pak, kira-kira Pak? Itu bukan lebih ke ya udahlah, sudah nggak usah. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya. Tapi intinya bukan seperti itu Pak. ya? Bukan, Seperti itu. bukan. Attitude itu artinya kita bisa meletakkan diri kita, Meletakkan diri kita. menempatkan posisi kita itu sebagai apa. Kita sebagai apa benar? Ya. Betul. Dan cara berkomunikasi kita juga semuanya disesuaikan. Disesuaikan. Kita berkomunikasi dengan siapa? Betul. Ya, Pak, ya. Di mana, Di mana, kapan, itu juga part of attitude. Betul. Oh iya, benar sekali. Kesopanan kita. Sopan santun. Mana nih orang yang lebih tua, mana yang enggak. Betul. Mana Mana nih orang yang lebih tua, mana yang enggak. Iya, saya setuju. Oke, bukan kita ingin dihormati Bukan, atau iya, bukan betul. kita gila hormat. Iya, betul, Bukan. betul. Bukan. Tetapi modal attitude itu juga akan dinilai pada saat nanti dia bekerja di lapangan. Dia kan tentu punya atasan, dia juga punya tim. Dia akan bergabung di tim yang sudah existing, yang sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, kalau attitude-nya kurang, ini pasti akan dijauhi. Dijauhi. Pasti akan, orang tidak akan ada yang senang sama dia. Tidak disukai lah ya Pak ya. Betul, walaupun mungkin skill dia tinggi, Skill dia tinggi. Dia banyak. ilmu dia banyak, Mm-mm. karena attitude-nya kurang, ya udah. Jadi orang kita juga- pakai. Orang juga nggak akan mau dan nggak akan senang gitu loh. Jadi penting banget ya teman-teman. Sangat penting ya. Kayak kita juga belajar di sini ya. Karena Ilmu yang itu kita juga dapat. menjadi hal terpenting dari diri kita. Jadi tips Hmm. dan trik dari Pak Rama ini, jadi untuk teman-teman nih, perhatikan attitude teman-teman juga. Karena dunia pendidikan sama dunia kerja itu sangat-sangat berbeda ya Sangat Pak ya. berbeda. Betul. Sangat Sangat berbeda. berbeda. Kalau di sekolah kita bisa jahil, Mm-mm. attitude kita masih kurang. Tapi kalau di dunia pekerjaan itu beda Tapi sekali. terkait attitude itu masih satu line sih sebenarnya antara pendidikan dengan Pendidikan. dunia kerja. Kalau di dalam kita bersekolah, di dalam dunia pendidikan, Dalam dunia attitude pendidikan. kita sudah bagus. Pastinya itu mengalir ke dunia pekerjaan kita Pak. Harusnya itu akan sejalan, tuh. Sejalan, iya, karena itu sudah menjadi Ah. kebiasaan diri. Betul Tepat sekali. Iya, benar. Kebiasaan, Betul, habit, betul. ya.
Oke, ini dari Pak Rama ya. Itu adalah Yes. attitude yang paling terpenting ya teman-teman. Kita tanya di sebelah kiri saya lagi. Kalau dari Bapak Saya Rendra. juga ya. Iya, Bapak juga. Oh, Bapak kan Iya. sebagai saya mendengarkan saking tertariknya praktisi dengan dong. ilmu. Bapak kan sebagai praktisi nih. Iya, karena Iya. Bapak di sini juga sebagai orang terpenting di CV Jumbo Press. Oh iya. Iya. Betul, betul, Masya betul. Allah. Betul. Amin, amin. Kalau amin. dari Pak Rendra sendiri nih, bagaimana untuk anak muda sekarang, untuk Iya. teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan, apa tips dan trik untuk masuk ke dunia kerja? Tips dan trik ya. Iya, mana tuh Bapak dari kemarin? Saya ada triksnya. Triksnya tuh harus kayak gini kamu. Nah, gimana Bakar- tuh? Bakar lilin, Bakar lilin itu Beda-beda. Pak. Itu jalan pintas bukan Jalan trik. pintas. cek kodam, Ya, oh beda lagi. beda lagi Pak. Iya. Siap, siap. Tapi saya senang aja nih podcast hari ini. Kenapa gitu Pak? Kenapa ya kayak dengar suara-suara burung, Iya. angin, harimau atau apa? Nggak ada harimau Pak. Direkam gitu ada harimau. Kirain. Ada penonton ya kan? kita harimau ini. Iya. Iya. Harimau ya. Ya mungkin ini ya tambahan aja Tambahan dari dari Pak Rama boleh. dari Pak Rama. Mungkin kan beliau itu di bidangnya Betul, karena betul udah sekali, betul sekali. dari psikologi karyawan dia juga mengetahui kan. Betul. Mungkin saya tambahan Betul. dari apa yang saya punya gitu kan. Hmm. Mungkin yang pertama adalah Adalah gaya Bapak ini memang banyak guys. Nggak apa ya. iya mungkin lebih ke apa ya biar kita jadi pembeda sama di antara satu dengan Ya. lainnya adalah Betul. kembangkan skill. Kembangkan skill tadi. Iya. Oh iya. Kita melamar kerjaan kan semua Setelah skill dapat sama. strategi, Iya. Iya. kita kembangkan Betul strategi. sekali. Oh iya, benar jadi sekali. jadi sebelum kita berjuang di dunia Berjuang. kerja, semua yang di lamaran itu mungkin skillnya sama. Yang Iya. jadi pembedanya apa? Betul Adalah sekali. ya kita kembangkan skill kita. Kalau di bidang saya mungkin dari soft skill kita kembangkan, di hard skillnya juga kita kembangkan. Oh, iya. Apa sih jadi kita pembeda dengan orang yang lain? Mana tahu itu bisa diterima dan memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan. Betul sekali. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman, kembangkan skill itu sangat penting. Sangat penting karena Iya, dari guys, ya? strategi yang diberikan Bapak ini Mm-mm. itu juga tentang skill. Betul. Dan setelah kita mendapatkan skill, kita kembangkan skillnya tadi. Betul sekali. Dan setiap langkah kita, insya Allah itu pekerjaannya ngalir aja ya Pak ya. Amin, betul sekali, Betul. betul sekali. Ya itu saja mungkin. Yang Itu saja. kedua mungkin tambahannya sedikit adalah apa ya? Apa tuh Pak? Coba diingat-ingat lagi, dibuka kepalanya. Ingat lagi. Apa ya? Dibuka kepala ya? Ya dibuka Emang kepalanya. ada otak. jangan Jangan dikat ya. ya. Jadi ibaratnya kalau dari saya dari segi strategi tadi Mbak ya. Iya, itu strategi. Kalau sekarang tips. Oh tips adalah mungkin Nulis lamaran Pak kayaknya gimana kira-kira? kayaknya ya boleh tuh. Nah, mungkin- lamarannya. oh iya jadi mungkin Perbaiki ini ya. CV-nya seperti apa Iya. gitu. Aku mau bilang apa ya sebentarnya? Lupa tadi udah di tapi belum bisa disampaikan. Iya. Coba lagi diolah. Tadi Bapak mau kembangkan skill. Kembangkan skill. Betul. Setelah kembangkan skill, Bapak ada poin kedua nih. Mungkin persiapkan interview kayaknya. Persiapan interview. Persiapkan interview dan buat CV sebaik dan semenarik mungkin. Sebaik dan semenarik mungkin. Mungkin ya Pak Rama ya? Itu Betul nggak tuh? Itu saya Perlu ya? setuju. Saya Iya. setuju. Perlu ya? Itu Nah, perlu Pak. nggak salah saya. Nggak salah. Nggak salah. Ya. Betul, jadi, betul. Jadi ya yang menjadi pembeda dari teman-teman kita pelamar yang lainnya adalah Ya. tim HR-nya mungkin mengecek itu Iya, yang betul. namanya Pasti itu CV. ya, Pak ya. Ya. Apalagi CV-nya itu lengkap ya Pak ya dan Betul. menarik. Nah, Betul. itu teman-teman harus pelajari semangat itu. tuh ya Bapak HRD. Iya. Iya. Rana, mungkin sesuai dengan tema kita juga ya, dunia kerja zaman now nih. Zaman now, iya Zaman betul. sekarang. Zaman sekarang. Yang sudah digitalisasi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Rendra, pembuatan CV. Pembuatan CV yang harus menarik Menarik. untuk setidaknya akan dibaca dan ditelaah oleh pihak HR. Iya, Sekarang ini kan udah banyak banget aplikasi-aplikasi Betul, gratis untuk proses pembuatan CV. Iya. Jadi kalau saya sih lebih concern bukan masalah membuat CV-nya yang menarik, tetapi isi dari dalam CV-nya. itu. Harus lengkap ya. Bukan masalah kelengkapan, Pak, Jadi? tapi
teman-teman yang mungkin baru fresh graduate, setidaknya itu harus Catat bisa ya. menuangkan pengalaman-pengalamannya dalam perkuliahan di dalam CV. Oh, Seperti iya. organisasi yang diikuti Tepat. selama perkuliahan. Itu akan Iya, menjadi betul. nilai plus teman-teman sekalian. Iya, betul. Makanya maaf nih ya bagi yang lagi kuliah, Iya. jangan kerjanya hanya TA. Apa tuh, Pak? Titip absen. Oh. Kalau ada organisasi itu diikutin. Diikuti karena itu adalah pelatihan kita masuk ke dunia kerja. Betul. Itu Benar. starting point kita tuh. Mm. Berorganisasi. Organisasi sama dunia kerja itu kan sama tuh. Betul betul. Karena Perusahaan itu juga organisasi. kita Jadi- bakal bertemu dengan orang-orang yang baru. Orang-orang yang berbeda pastinya. Berbeda pasti. Dari banyak divisi. Dari banyak divisi. Orang yang skillnya Iya, beda, iya. latar Skillnya belakangnya beda. beda, sukunya beda, sifatnya apalagi mungkin beda. Iya betul. sekali. Jadi makanya untuk yang mungkin fresh graduate, CV itu jangan hanya sekedar nama, alamat, IP, kemudian ini apa namanya, ijazah. Ijazah. Jangan itu, kalau memang ada organisasi yang diikuti masukkan, walaupun mungkin hanya sekedar anggota misalnya, nggak apa-apa. Nggak, Terus pernah ada pengalaman KKN di mana sebagai apa, itu masukin. masukin. Jadi, Betul. Teman-teman akan dianggap sebagai orang yang setidaknya pernah punya Aktif. pengalaman dan aktif dalam organisasi. Organisasi. Karena perusahaan itu, ini sekali lagi saya Ingatkan. ingatkan dan Ingatkan. saya samakan, organisasi dan perusahaan itu satu kesamaan. Ingat ya teman-teman. Ingat, ya. Organisasi. Ingat. Satu pekerjaan itu sama. Sama. Jadi mari ikuti organisasi teman-teman semua, baik itu di kampus ataupun di sekolah ya Pak ya. Terakhir nih dari bapak-bapak kita ini, banyak banget dari teman-teman kita yang baru lulus SMA, baru lulus kuliah. Apa sih motivasi yang akan mendukung teman-teman kita itu untuk bisa maju dan tidak insecure? Karena banyak sekali nih Pak Ram, orang-orang dari teman-teman itu yang insecure, mereka tidak bekerja. Alah, malas masukin lamaran ini, nanti juga nggak akan dipanggil ini. Wah. Nah, seperti Bapak bilang tadi nih Wah, kan wah, Pak. wah, 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 Dan wah. banyak banget masalah Bahaya lainnya yang ini. kita dapati di dunia ini, di dunia. Di dunia. Boleh dong Bapak Rama dan Bapak Rendra, dari Pak Rama dulu nih, motivasi untuk teman-teman kita yang sekarang mungkin lagi insecure atau lagi susah mendapatkan pekerjaan. Terakhir dari Bapak apa nih? Oke, yang pertama semangati diri kalian. Semangati, sayangi lah ya Pak ya. Ya kalau sayang udah pastilah. Kalau sama diri sendiri aja nggak sayang, apalagi bisa menyayangi orang lain. Iya, iya, iya. Fokus. Balik lagi. Balik lagi. Jadi yang pertama semangati diri kalian dalam arti kata kita harus berpikir realistis. Iya. Kalau sedikit saya flashback, Mm-mm. teman-teman di rumah butuh apa untuk hidup? Untuk hidup. Butuh apa Ria? Butuh minum, butuh makan. Nah, Itu duit. Butuh duit pasti. ya teman-teman. itu source-nya. Iya. Butuh makan, butuh minum untuk hidup. Fulus. Nah, terus apakah makan dan minum itu datang sendiri dari langit? Tidak Bapak. Tidak. Tidak. Kita harus usaha dulu. Nah, tapi kan ada orang tua, Pak. Ah, iya itu sih Pak. Oke. Juga menjadi catatan. Alright. Coba lihat dong umur orang tuanya udah berapa? Umur orang tua. Apakah masih umur 20-an? Oh tidak. Apakah umur 30-an? Tidak. Mohon maaf nih, Ria, umur orang tua sudah berapa? Bapak 55 Pak. Sudah, ya maaf nih bahasa kita Masih muda. tapi bahasa kita misalnya di Islam itu kan sudah uzur. Sudah uzur. Ya. Tidak mungkin kita menyulitkan orang Dan tua. dalam bahasa yang dipakai oleh Dinas Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah masuk masa pensiun. Masa pensiun. Masa yang tidak produktif dalam bekerja. Betul. Artinya kalau memang orang tua kita sudah akan memasuki fase dia tidak akan bekerja lagi, Mm-mm. sumber pendapatannya kan berarti sudah tidak akan tidak ada lagi nih. Iya. Terus apakah kalian masih mau menggantungkan di bawah ketiak orang tua? Tidak. Wah. Tidak. Tapi orang tua saya kaya, Pak. Oh iya. Oh. Kalau saya kaya. Banyak uangnya dan segala macam. Iya. Ya ini sedikit lah ya. Iya, sedikit ya teman-teman ya. Sedikit Tapi di luar banyak. dari jalur. Iya.
Iya Pak Oh ya. iya. Yang namanya uang, yang namanya harta, Iya namanya. Asik. kita. itu sesuatu yang fana. Masya Allah, Masya Allah. Ini pembahasan. Masya Iya. Allah, Masya Allah. Luar biasa ini. Kenapa saya katakan sesuatu yang fana? Mungkin kita akan menganggap banyak, masih berlebih-lebih dan segala macam. Saya jamin dan saya percaya, begitu itu sudah dialirkan terus-menerus untuk sesuatu yang tidak produktif, Iya. pasti akan habis. Habis. Sebanyak apapun itu, Sebanyak apapun itu bakal habis, Bapak. pasti bakal habis. Ya, apalagi kalau sudah keberkahannya dicabut. Nah, Masya Allah. Kenapa Ya Allah, keberkahannya Ba- dicabut. Iya, Bang, Oh iya, benar, betul, benar. betul. Ya, kita Astagfirullah. kaget ya, maksudnya Kaget. Aku Kenapa sedang keberkahannya menikmati bisa dicabut? kaget. Iya. keberkahan itu kan berada di dalam ikhtiar. Kalau dia tidak berikhtiar lagi untuk mencari rezeki, Iya. dicabut keberkahan. Iya, betul sekali. Nggak ada ikhtiarnya kan? Iya. Astagfirullah. Jadi itu motivasi diri sendiri. Ya saya harus kerja. Iya, saya harus kerja. Tapi oke, boleh nggak Pak? Kita nggak hanya bicara pekerjaan. Saya pengen buka usaha, ya nggak apa-apa. Apa-apa, silakan. Itu kan juga bagian itu tadi yang ikhtiar. dibilang Pak Rendra ya Pak. Iya. Lihat skill kita di Nah. mana. Iya, betul. Saya skill bikin makanan nih. Iya. Saya kayaknya kalau untuk bekerja di rumah makan atau di chef di resto, kayaknya saya nggak sanggup dan Nggak nggak sanggup. siap. Mm-mm. Kayaknya saya punya citra rasa sendiri yang saya percaya dan saya yakini ini bakal bisa diterima nih Betul. sama customer dan pembeli kita. Iya. Go ahead, Ya. Go ahead. silahkan. Silakan. Sama kok. Saya nggak pernah sampaikan dunia kerja dan dunia entrepreneur itu keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Enggak, Iya, sama aja. sama saja. Bekerja juga punya kesulitan sendiri. Mm-mm. Menjadi seorang entrepreneur itu juga punya kesulitannya sendiri. Betul sekali. Jadi jangan ada bullshit di antara kita. Jangan Wah, ada ini bullshit di antara kita. maaf nih agak kasar. Ngeri, bro. Maaf nih agak kasar nih. Iya. Kenapa saya bilang jangan ada bullshit di antara kita? Ada orang yang bilang kalau mau enak-enak ya udah buka usaha sendiri. Oh iya. Kan terserah kamu tuh mau bangun jam Mau berapa, bangun jam berapa? mau kerjanya jam berapa, Iya betul sekali. mau mulai jam berapa. Benar. Itu yang saya katakan omong kosong. Omong kosong. Itu sangat Sangat. tidak benar Benar. ya. Betul. Coba buktikan. Contoh, Ini kita berubah. contoh Iya. kita mau buka usaha TS nih, Buka usaha TS. misal ya, TS manis yang di pinggir jalan. Terus kalau kita mau bangun suka-suka nih, saya terbiasa bangun siang, saya mau bangun jam 11. jam 11 aja deh. Mm-mm. Begitu kalian bangun, Mm-mm. kalian mau buka toko, Iya. di sebelah kanan, di sebelah kiri udah buka TS 10 biji. Oh, iya. Iya. Betul sekali Bapak. Sudah ada yang buka duluan Sudah dan ada. sudah ada yang melayani pelanggan. Begitu kalian buka, apakah pelanggan itu akan datang ke kalian? Tidak dong. Ente siapa baru buka? Mending kita yang udah buka dari tadi, kita udah haus dari tadi. Iya benar. Oh gitu ya. Nah, jadi nggak ada itu. Nggak ada Semua yang kita pilih itu pasti punya Semua. resiko dan konsekuensinya juga. Betul. Jadi nggak ada, jadi pengusaha aja deh, enak. Monggo, Monggo. silakan buktikan Silakan. apakah enak atau tidak. Iya. Ya. Karena semua pekerjaan itu ada resiko ya Bapak ya. Betul. Betul. Ada Ibu. konsekuensinya Ada sendiri. konsekuensinya. Itu dari Bapak Rama ya guys. Ya. Kita dengar lagi dari Bapak Rendra, motivasi untuk anak muda sekarang, untuk teman-teman kami. Oh. Itu gen saya kayaknya. Iya. Kalau gen bapak-bapak ini udah beda. Oh beda. Ya? Iya. Boleh dong Bapak berikan Bawa-bawa gen nih. motivasinya. Kalau dari saya ya, mungkin tambahan aja sih sedikit dari. Memang dari tadi Bapak menambah saja, saya dengar ya Bapak ya. Dari tadi Bapak Rama menyampaikan, saya tambahan saja Nggak sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin terlupa. Terlupa. Iya. Karena Nggak dari apa-apa. tambahan saya beliau menyambung lagi. Oh iya. Ya kan Iya. bisa kayak gitu. Namanya manusia. Betul. Iya. Betul. Saya jadi lupa apa yang saya mau sampaikan ini. Apa ya? Motivasi, Pak. Motivasi ya. Iya. Motivasi yang pertama adalah bagi teman-teman yang lagi berjuang di luar Lagi sana. berjuang, mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Yang pertama adalah Pertama, bangun sedini mungkin. sedini mungkin. Nah, Subuh, Subuh, betul sekali. habis Sholat. sholat, tahajud, tahajud, duha. duha. Itu secara dari segi rohani. Dari segi roh. Ya, dari segi rohani, karena rohani dan
apa sih? Habis rohani nabati, bukan apa? Ya? Apa? Ya? Batin, Pak. Oh, batin. Batin. Karena perlu yang namanya teman-teman itu untuk memompa semangat itu coba bangun itu sesubuh mungkin. Sesubuh mungkin. Karena ada kata pepatah kata Pak Apa Rama tuh? nih. Kalau bangunnya siang, rezekinya takut dipatok ayam. Patok ayam. Karena kan untuk mencari pekerjaan adalah salah satu rezeki juga. Betul sekali. Ya kan. Nah, yang kedua mungkin Yang kedua. adalah apa tuh? Berdoa. Berdoa aja. Berdoa, berikhtiar Berikhtiar. sekencang mungkin. Sekencang mungkin. Jangan pernah dengarkan kata orang. Kata orang, iya betul sekali Betul Bapak. kan? Saya potong sedikit nih Bapak. Nggak apa-apa, dari tadi dipotong juga nggak apa-apa ini. Ya silakan Ibu Kita Ria. yang bekerja, Mm-mm. misalkan tidak sesuai dengan pendidikan. Betul. Contohnya S1 nih, pekerjaannya hanya di bawah pendidikan dia. Banyak nanti omongan-omongan dari tetangga. Oh. Allah, masa iya sekolah Nah. tinggi-tinggi cuman seperti itu. Mereka tidak tahu di balik Betul. perjuangan kita itu seperti apa gitu ya Bapak. Oke, Betul. lanjut. Karena Bapak. apa kata orang itu akan menghancurkan mental kita. Betul. Betul sekali. Iya Bapak Rama, betul. Saya setuju. Iya, karena omongan yang negatif kita buang, Kita buang. Ya. omongan yang positif kita ambil. masukin, Serap. ambil, serap. Serap. Iya kan? Betul. Karena aura-aura positif itu akan memompa semangat kita semakin Betul. semakin Vibes. Positive vibes. positif. Betul sekali. Dan mungkin yang terakhir adalah Mungkin yang terakhir. dukungan orang sekitar itu sangat perlu. Dukungan orang sekitar. Sorry Pak, Nah, saya garis bawahi tinta merah. tinta merah. Cinta Orang tua, Pak. orang tua. Kalau mau bekerja ataupun mencari pekerjaan, salim dulu sama orang tua. Minta berkah dari orang tua. Itu enggak Pak? Ya. Restu nanti, Oh, situ restu mungkin. nanti. Ya tapi restu ya juga sih, Pak. Iya, restu ya juga. Iya. Restu dan mau ya restu bekerja ya nih, sih. iya dong, Mau Pak. kerja, Saya cium kan- tangan. Iya, saya mau Mak, Pak, Ya. Abang mau cari Interview. kerjaan, interview, tolong doakan ya. Betul. Doa Mak itu, Doa Mak. Masya Allah, Tembus lagi tembus ke ke 7 langit. Masya Allah. pasti, tabarakallah. pasti, Pak. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Tambahannya sih. Ya. Ya benar. Itu kayaknya yang terakhir itu tips 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 banget. yang paling mujarab. That's right. Betul Iya. sekali. Tips yang paling mujarab. Orang tua. Orang tua, jangan lupakan orang Ya. tua. Jangan lupakan orang tua. Oke, itu aja sih Bu Itu Ria. aja ya Bapak. Terima kasih nih untuk Bapak Rama dan juga Bapak Rendra. Thank you, thank you. Hari ini memang ini menarik sekali. Menarik, ya. Iya. Ditambah dengan suasananya yang Oh hijau. iya, hijau. Tapi kebetulan ini di belakang lagi ada yang wisuda loh di iya. di hotel ini. Iya ya Bapak ya. Iya, Oh. ya kita nggak sebut lah mereknya, Nggak usah tapi disebut ya. antara yang wisuda dengan tema kita itu relate banget loh. Iya betul. Iya, betul. Sangat. Nanti kalau lewat di FYP kakak-kakaknya yang lagi wisuda Iya. ini, bolehlah ditonton sampai habis ya. Hmm. Nah benar banget ya guys, saya tambahan sedikit saja. Jadi untuk teman-teman kita yang di luar sana yang masih berjuang mencari pekerjaan, tetap semangat, jaga attitude-nya, perhatikan skill-nya, dan paling terpenting selalu minta berkah kepada kedua orang tua. Terima kasih banyak untuk Bapak Rendra dan juga Terima Bapak kasih Bu Rama. Ria. Thank you, thank you, atas waktunya. Meluangkan waktunya juga. Oke. Saya Ria Tika, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semangat pagi, Semangat pagi. Thank you.